إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Keseharian saya adalah sebagai hakim di pengadilan agama, dan sebelum saya tadi naik ke atas mimbar ini, saya menelpon teman saya yang juga hakim di pengadilan agama Pontianak, berapa jumlah perkara setiap tahunnya yang diselesaikan. Yang menjawab sekitar 2.500 perkara setiap tahunnya. Tapi seluruh perkara, kalau dihitung-hitung tadi, jadi rata-rata di Banjarmasin, khusus kota Banjarmasin, seharinya ada 6 pasang yang bercerai. Jadi ada 6 pasangan suami istri yang bercerai setiap harinya. Jadi begitulah gambarannya. 6 kali 3 18 kali 10 1.800 tambah 360 2.100 sekian. Itulah fakta. Jadi jangan heran nanti kalau di tengah keluarga kita banyak anak-anak yang mohon maaf tidak patuh sama orang tua, tidak taat ketika diperintahkan orang tua, suka melawan orang tua. Karena apa? Karena secara naluriah dia kehilangan kasih sayang secara lengkap dari kedua orang tuanya yang bercerai. Padahal hadirin rahimakumullah, kalau satu keluarga yang bercerai itu rata-rata 2 saja punya anak, berarti dikali 2 angkanya. Ada sekitar 4.000-an anak yang kehilangan kasih sayang yang lengkap dari kedua orang tuanya. Hadirin rahimakumullah, lalu timbul pertanyaan, kenapa begitu banyak perceraian? Apa alasan yang mendasari? Timbul pikiran kita dan hati kita menduga-duga, mungkin karena ini, mungkin karena itu dan sebagainya. Hakim sesungguhnya menjadi hakim sejak bulan Juni 1994. Jadi sudah 29 tahun menjadi hakim. Jadi paham betul apa penyebab perceraian tersebut. Semula hakim berpendapat, oh ini karena selingkuh, oh ini karena tidak kasih nafkah, oh ini karena KDRT. Sekarang beda kesimpulan saya. Semuanya itu hanya dampak, akibat dari persoalan pokok yang terjadi dalam rumah tangga. Apa itu? Adalah penyebabnya karena suami atau istri, baik suaminya atau istrinya atau bahkan kedua-duanya melalaikan sholat. Itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi ketika dalam rumah tangga itu ada suami atau ada istri, bahkan kedua-duanya melalaikan sholat, ada kemungkinan mereka itu akan pecah rumah tangganya dan bisa berakhir di pengadilan. Tapi ini tidak berarti orang yang tidak sholat harus cerai, tidak. Tapi dapat saya buktikan orang yang bercerai di pengadilan itu karena melalaikan sholat.
Sejauh hampir 29 tahun saya menjadi hakim agama, orang yang bergelar kiai, ustaz, guru agama, itu di bawah 5 pasang Bapak Ibu hadirin Allah. Padahal sudah saya hampir 29 tahun menjadi hakim. Artinya apa? Orang yang tuan guru, mereka lebih bisa mengendalikan diri dengan sholatnya. Bukankah sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar? Sholat telah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang bertengkar di pengadilan, kalau bisa didamaikan, alhamdulillah, saya sesekali berhasil mendamaikan mereka. Dengan solusinya adalah kerjakan sholat. Apapun janji kalian kepada pasangan kalian, saya tidak akan memukul lagi, saya tidak akan narkoba lagi, saya tidak akan berjudi lagi, itu akan mudah kalian langgar lagi. Karena apa? Dengan Allah saja berani menentang perintahnya. Sederhana berpikirnya. Al-aqimus sholat, kerjakan sholat, tapi dia sendiri tidak melaksanakan sholat. Dengan Allah berani melawan, apalagi dengan pasangan. Sederhana Bapak Ibu. Makanya ketika dinasihati, kerjakanlah sholat, dan dengan sholat itu sendiri Allah janji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itulah yang mencegah kamu dari berbuat keji dan munkar. Kekejian berkenaan dengan hati, kemungkaran berkenaan dengan orang lain, seperti itu. Dosa-dosa itu akan bermunculan karena utamanya kita adalah melalaikan sholat. Apalagi kalau tidak sholat. Ada suaminya rajin sholat, tapi istrinya tidak, mudah pecah juga rumah tangganya. Ada istrinya rajin sholat, suaminya tidak sholat, mudah pecah juga. Apalagi dua-duanya tidak sholat. Itu bermunculan setan-setan itu akan menggoda suami tersebut. Hadirin dari Allah, maka jika kita sudah komitmen berjanji untuk memperbaiki diri kita dengan melaksanakan sholat, maka selanjutnya untuk membina rumah tangga, perhatikan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusyuzahun fahzuhun wahjuruhun fil madaja' wadribuhun. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Inna Allah kana 'aliyan kabira. Allah memberikan bimbingan. Seharusnya laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka pula. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan khususnya, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau bisa ranjang. Dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Hadirin yang hormat rahimahullah. Secara umum ayat ini menunjukkan dalam beretika, dalam berumah tangga, yang pertama adalah yang jadi kepala keluarga dalam rumah tangga itu adalah suami. Namun entah karena pengaruh emansipasi, pengaruh pekerjaan, sehingga banyak sekarang ini yang jadi kepala keluarga itu adalah istri. Dalam kata goyonan, suami takut istri. Ini sudah salah menurut metode Al-Quran. Karena apa jadi suami menjadi kepala keluarga? Bima faddalallah, karena Allah memberikan kelebihan, baik dari segi fisiknya, pekerjaannya dan sebagainya, atau dari segi kemampuannya untuk memberikan nafkah. Suami wajib memberikan nafkah
kepada istrinya. Namun sebaliknya ketika suaminya pengangguran, tidak punya pekerjaan, wajar kalau dia dicampakkan ke istrinya, sehingga istrinya yang menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Maka jika suami itu mampu menjadi teladan rumah tangganya, Allah akan bandingkan, Allah akan dampingkan dengan suami tersebut adalah as-salihatu, wanita-wanita yang soleh, wanita-wanita yang sejuk mendampingi suaminya, dan dia sering berdoa dan memelihara dirinya daripada selingkuh dan sebagainya, karena Allah bantu untuk memelihara diri istri tersebut. Hadirin jamaah Jumat, meskipun demikian Allah tuh paham bahwa dalam rumah tangga tentu ada sengketa antara suami istri, ada perselisihan dan pertengkaran. Namun banyak perselisihan dan pertengkaran sudah timbul dari istri. Oleh karena itu Allah melanjutkan, wallati takhafuna nusuzahunna, apabila kamu temui istri-istri kamu itu nusus atau durhaka atau tidak mau taat kepada anjuran dan perintah suami, apa langkah-langkahnya? Allah memberikan langkah pertama, fa'izuhunna, maka berilah dia tauhizah. Apa itu nasihat? Persoalannya, mungkinkah nasihat suami didengarkan? Suami pengangguran, suami malas, bagaimana istri mau mendengar? Maka jika suami tidak mampu memberikan nasihat, mintalah nasihat orang lain, mungkin mertua, mungkin orang tua, mungkin saudara, atau mungkin badan penasihatan perkawinan di Tarwa. Ustaz, tuan guru, bisa kita mintakan untuk memberikan nasihat demi keutuhan rumah tangganya. Jadi langkah pertama adalah ta'izurna, berilah nasihat. Jika tidak mampu nasihat ini, wahjuruhunna fil madaji', maka boleh pisah ranjang. Jadi antara istri dan suami pisah ranjang, tidak setilam, tidak sekamar, boleh. Satu tidur di depan TV, satu di belakang. Tujuannya apa? Untuk saling introspeksi, muhasabah. Oh, kenapa istriku begini? Oh, kenapa aku begini? Itu tujuannya. Fa'ilun. Setelah itu ada langkah yang ketiga adalah wadribuhun, maka boleh seorang suami itu melakukan pemukulan, tapi dengan pemukulan yang tidak menyakitkan. Dalam fikih kita paling boleh memukul dengan kayu yang besarnya tidak lebih besar daripada kelingking dan panjangnya pun tidak lebih daripada 1 meter, dan memukulnya pun tidak boleh melebihi ayunan tangan sampai ke belakang. Artinya benar-benar pukulan yang mendidik, bukan tinju, bukan pukulan seperti orang karate. Itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Hati-hati Bapak Ibu dan Ibu. Jadi ketika ada perselisihan antara suami dan istri, tidak boleh langsung main pukul, tidak boleh langsung diusir istrinya, tetapi harus tadi adalah perenungan. Berikan nasihat dulu. Ini banyak salah langkah-langkah di dalam membina rumah tangga. Begitu bertengkar langsung diusir, langsung pergi. Tidak ada perenungan. Berarti anjuran Al-Quran sendiri telah disalah artikan. Apalagi kalau langsung main pukul. Nah, ini hadirin dari Allah. Maka ketika langkah yang 3 macam telah tentukan dilaksanakan oleh suami kepada istrinya, Allah janji, apa janji Allah? Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaina sabila. Nanti si istri akan taat kepada suaminya. Pertanyaannya, ketika dalam rumah tangga terjadi sengketa, wajar seperti itu, pernahkah langkah-langkah ini dilaksanakan? Ini adalah Al-Quran, pedoman hidup, pedoman rumah tangga dan sebagainya. Maka jika dia telah taat tadi, jangan lagi mencari-cari kesalahan istri. Oh, istri sudah baik, lagi diungkit-ungkit lagi. Nah, ini memang Allah tahu karakter orang suka mungkin lagi.
hanya berantakan lagi yang baik. Inna Allah kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah itu maha tinggi, maha besar. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Satu ayat lagi yang Habib sampaikan kesempatan ini. Ketika 3 langkah dinasihati sudah, pisah ranjang sudah, diberikan pukulan yang mendidik sudah, tetapi masih saja retak rumah tangganya. Dalam bahasa Al-Quran disebutkan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jika masih saja terjadi sengketa yang begitu besar sehingga tidak mungkin lagi disatukan antara suami dan istri tersebut, masih ada solusi, jalan terbaik yang Allah berikan. Apa? Fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka cobalah utus salah seorang yang hakim, yang bijak dari keluarga suami, dan salah seorang hakim yang bijak, orang bijak di keluarga istri. Nah, jadi minta bantuan. Oh, siapa kira-kira? Tidak mesti tua, tidak mesti muda. Yang penting orang itu bijak. Di Al-Quran disebutkan sebagai hakim, sama dia sebagai hakim. Tapi bukan hakim yang diangkat oleh pemerintah, bukan. Keluarga dalam kode wajar, kalau kita suruh dia sebagai juru undangan. Nah, jika 2 orang ini dari pihak laki-laki satu dan pihak suami istri satu, mereka dipertemukan, mencarikan solusi yang terbaik untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang benar-benar retak tadi, yang sudah hampir pecah. Apa di sini lagi, jika yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, jika kedua utusan tadi yurida, keduanya ingin apa? Islah, ingin mendamaikan suami istri tersebut. Apa ini? Hanya langkah-langkah aja itu. Selanjutnya Allah yang janji, yuwaffiqillahu bainahuma. Allah akan memberikan taufik kepada suami dan taufik kepada istri. Taufik adalah kemampuan untuk berbuat taat. Yang tadinya durhaka akan jadi taat, yang tadinya bengis akan jadi taat. Seperti itu. Persoalannya, pernahkah lakukan seperti itu ketika kita keluarga ada yang bertengkar, malah kita jadi provokator? Udahlah, bukan cerai sana. Sampai segitunya. Lagi-lagi ini berarti menentang perintah Allah. Inna Allah kana aliman khabira. Sungguh Allah itu maha mengetahui dan maha teliti. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah. Barangkali 2 ayat itulah yang dapat Habib sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikril innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali nabiyyina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم نشد عماءنا وأمرنا وقدرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله